Hai Joy Kids, welcome back to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering kali nonton. Kita seneng banget nih bisa ketemu kamu lagi di sini. Dan sekarang sebelum kita mulai ibadah Joy ini, kita mau yel-yel dulu nih biar semangat. Oke, siap? Joy! Yes, 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 I'm awesome! Ya kalau masih ada yang belum semangat sih, kita ulangin yel-yelnya sekali lagi ya. Yuk kita semua berdiri. Joy! Yes, 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 I'm awesome! Dia Tuhan yang cinta sama kita. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Ayo semuanya. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Dengan kemuliaan-Mu, Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Mari bersama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Semuanya tepuk tangan sama-sama yuk. Habis ini kita mau putar badan kita ya. Semuanya siap? Oke. In 1, 2, 3, putar. Mana teriakannya? Putar. Nyanyi sama-sama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Tepuk tangan bersama. Dia Tuhan Yesus yang terbaik. Lompat sama-sama yuk. Bersama. Datang kepadanya di bawah hidup. Dia menjadikan
Kita pejamkan kedua mata kita. Kita berfokus pada Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan bahkan yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita. Nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada. Angkat tangan kita sama-sama. Laut yang teduhkan bahkan yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan bahkan yang mustahil bisa terjadi, karena kuasa Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat-Mu Tuhan. Biar Tuhan membuat mujizat buat hidup kita. Yang teduhkan bahkan yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan Yesus, pembuat mujizat yang sejati buat hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau kami semua bisa mengenal Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa membuat mujizat apapun itu buat hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjagai setiap kami Tuhan, dan Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua bersama-sama katakan tepuk tangan semuanya.
Oke, biar kita semakin semangat untuk ibadahnya, kita mau main games dulu nih. Teman-teman yang di rumah boleh banget ikut gamesnya. Ambil roti, lalu kita main game sama-sama. Oke, sekarang gamesnya adalah kita harus cepat-cepat menghabiskan roti yang dibawa miss-missnya ini. Dan ada adik-adik di rumah. Oke, 1, 2, 3, ayo! Ayo, 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 ayo. Kira-kira siapa nih yang paling cepat menghabiskan rotinya nih? Ayo, ayo. Ayo semangat nih. Ayo adik-adik yang di rumah. Ayo, siapa nih yang sudah habis duluan? Wih, hebat banget Miss Ingrid. Jadi pemenangnya adalah Miss Ingrid. Kita kasih tepuk tangan. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabar kalian semua? Pastinya sehat-sehat di dalam Tuhan. Dan hari ini balik lagi kita mau dengar firman Tuhan di minggu ini. Dan di minggu ini kita akan membahas dengan judul Share Your Lunch. Yuk kita ucapin sama-sama yuk, share your lunch. Nah, apa sih share your lunch? Jadi misalnya nih, Miss mau cerita, pernah nggak kalian punya pengalaman misalnya kalian nggak bawa bekal makanan, atau kalian tuh kelupaan, mami atau daddy kalian tuh kelupaan tuh nyiapin kalian bekal makanan di sekolah. Dan tiba-tiba ada temen yang nggak sengaja ngelihat kalian, loh, temen aku nggak bawa makanan nih, dan akhirnya temen kalian tuh bagiin, ya kan, entah itu roti dipecahin jadi 2, di share buat kalian yang nggak bawa makanan. Atau kalian punya pengalaman yang berbeda lagi, tiba-tiba kalian ini nggak lagi dalam birthday, ya, bukan, it's not your birthday, tapi tiba-tiba ada yang kasih sesuatu buat kalian. Happy nggak rasanya? Pasti happy banget ya. Nah, Miss kasih contoh nih, misalnya nih ada entah itu your auntie atau mungkin your grandma, grandpa gitu ya, your uncle, tiba-tiba kasih kalian itu amplop merah. Nah, pasti kalian happy banget ya. Karena apa? Kalian pasti rasanya tahu bahwa ini ada hadiah buat kalian. Atau mungkin kalian juga punya pengalaman di sekolah, teman kalian kasih kalian kotak pensil ya, atau bolpen atau pensil, entah apapun itu, kalian merasa itu adalah sebuah hadiah dari mereka. So kita pastinya ketika kita punya pengalaman seperti itu, kita pasti happy banget. Nah, hari ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang seorang anak yang share his lunch, ya, dan lunchnya itu bukan sesuatu yang mewah yang harus mahal banget, enggak, tapi sesuatu yang sangat-sangat sederhana, tapi juga bisa digunakan untuk sebuah mujizat oleh Tuhan. Yuk kita dengerin sama-sama ceritanya. Pada waktu itu Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya untuk melakukan banyak mujizat pada waktu itu. Entah itu menyembuhkan orang yang sakit, entah itu menceritakan kepada orang-orang tentang begitu besar kasihnya Tuhan. Nah, ketika murid-murid itu kembali lagi berkumpul, gathered with Tuhan Yesus, mereka itu ingin menceritakan kepada Tuhan Yesus apa saja yang sudah mereka pernah lakukan, apa saja pengalaman mereka dengan orang-orang, dan mengalami mujizat demi mujizat. Dan masalahnya, pada waktu itu terus ketika ada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa banyak orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus, gak ada habis-habisnya. Dan ketika mereka melihat begitu banyaknya mujizat yang Tuhan sudah lakukan, mereka itu ingin melihat lebih banyak lagi tentunya orang-orang itu. Dan mereka ingin mengalami mujizat itu sendiri. Dan Tuhan Yesus itu mengetahui bahwa murid-muridnya itu belum makan, dan mereka ingin berbicara secara khusus kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya mencari tempat yang tenang, ya, untuk mereka bisa beristirahat tentunya. Jadi Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk naik perahu menyeberang sebuah tempat di pulau lainnya.
Tetapi banyak orang tuh melihat mereka pergi dan berusaha mengikuti mereka lewat jalan darat. Ketika mereka mendarat, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya mendarat di pulau tersebut, ternyata sudah banyak loh orang yang menunggu di sana. Wow, luar biasa banget ya. Begitu banyak orang yang menantikan Tuhan Yesus, begitu banyak orang yang ingin tahu tentang mujizat-mujizat lagi. Apa yang bisa Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu. Nah, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat, wah, ini ternyata masih begitu banyak orang yang berbondong-bondong nih datang ke sini untuk berjumpa, untuk tahu tentang siapa itu Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, muridnya, dia berkata, di manakah kita bisa membeli roti supaya semua orang yang ada di sini itu bisa makan. Lalu jawab Filipus nih kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ada roti seharga 200 dinar tidak akan cukup loh untuk mereka ini, karena mereka itu begitu banyak. Ya kan, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil aja, kayaknya nggak mungkin ini Tuhan. Nggak mungkin, nggak masuk akal Tuhan, ini begitu banyak orangnya. Lalu seorang dari murid-muridnya, yaitu yang bernama Andreas, yuk kita ucapin sama-sama, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini adalah seorang anak yang membawa bekalnya, ya. Kita ucapin sama-sama, bekalnya. Yuk 1, 2, 3, bekalnya, ya. Jadi ada seorang anak yang membawa bekal makanan, ya. Setelah itu dia berkata lagi, ada seorang anak yang mempunyai bekal makanan yang ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Andreas, gimana caranya kita bisa mengasih makan begitu banyak orang ini? Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, suruhlah orang-orang itu duduk. Semua orang itu disuruh duduk ternyata ya. Adapun di tempat itu begitu banyak rumput, orang-orang itu duduk di sana. Kira-kira sejumlah 5.000 laki-laki banyaknya. 5.000 laki-laki banyaknya, belum anak-anak, belum perempuannya. Nah, lalu Yesus mengambil roti ya. Ini contohnya 5 roti dan 2 ikan ini adalah seperti ini ya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Ya, membagi-bagikannya. Murid-muridnya disuruh oleh Tuhan Yesus membagi-bagikannya kepada setiap orang yang ada di sana, dibagikan. Lalu apa yang terjadi? Mereka itu ternyata bisa cukup dan bahkan kenyang, ya. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Bayangin, dari 5 roti dan 2 ikan ternyata masih ada banyak sisanya. Sebuah keranjang besar, ya kan? Sebuah keranjang besar berisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai. Ya, dari 5 roti dan 2 ikan itu masih ada sisanya, ternyata 12 bakul. Wow banget ya. Ketika orang-orang melihat mujizat yang Tuhan Yesus adakan, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu hendak dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dirinya raja, lalu ia menyingkir ke gunung ya, seorang diri. Seperti yang kalian tahu di cerita ini bahwa ada seorang anak yang membawa bekal yang sangat-sangat sederhana. Sangat sederhana sekali, 5 roti dan 2 ikan. Tapi dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus ternyata bisa membuatnya itu kayak berlimpah-limpah ya. Dari 5 roti dan 2 ikan dibagikan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak, belum termasuk perempuannya. Sisanya masih ada sisa berapa? 12 bakul. 12 bakul itu seperti 12 keranjang besar. Ya. So, ini adalah sebuah cerita di mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu melakukan mujizat yang begitu besar. Di mana 5 roti dan 2 ikan Tuhan bisa memberikan makan berapa? 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan belum terhitung anak-anak. Dan nggak stop sampai di sana, masih ada 12 keranjang yang sisa. Kita bisa katakan amazing our Jesus. Yuk kita ucapin sama-sama 1, 2, 3. Amazing our Jesus. Yes, of course.
Karena dari story ini itu bukan hanya tentang amazing our Jesus aja, tapi kita harus ingat bahwa, dan kita nggak boleh lupa, kita harus tahu dalam hati kita bahwa ada seorang anak yang rela membagikan bekalnya. Ya, ada seorang anak yang rela memberikan bekalnya kepada Tuhan Yesus untuk dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah mujizat. Ya, melihat mujizat yang luar biasa. So, kita tahu bahwa ada anak ini yang mengorbankan bekalnya. Ada anak yang membawa bekalnya untuk diserahkan kepada Tuhan Yesus, untuk bisa dipakai oleh Tuhan Yesus, di mana dia bisa melihat mujizat itu. So, kita tahu bahwa that little boy itu nggak di-mention namanya. Kita bahkan nggak pernah tahu namanya siapa. Maybe he is nobody. Tapi Tuhan Yesus bisa pakai semua orang, ya. God can use anyone. Yuk kita ucapin sama-sama, God can use anyone. Setiap kita Tuhan bisa pakai kita. Asal kita mau memberikannya kepada Tuhan. Kita mau memberikan kepada Tuhan untuk Tuhan bisa pakai menjadi sebuah alat di mana ada mujizat yang terjadi, ya. Mungkin di antara kita banyak hari ini yang merasa, aku ini masih kecil, aku ini bisa apa? What can I do for Jesus? Or for the church? Mungkin itu pertanyaan kalian hari ini. Tapi hari ini kita bisa belajar bahwa siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita. Jesus can use anyone. Yang penting apa? Yang penting kita mau. Yang penting kita mau dan bersedia untuk memberikannya kepada Tuhan. Banyak hal seperti berdoa, ya, kita bisa mendoakan teman, kita bisa mendoakan orang tua kita bisa mendoakan grandpa kita bisa juga mendoakan uncle dan auntie kita, atau kita juga bisa mungkin bernyanyi gereja, ya, atau pelayanan di gereja di Joy, bisa juga berbagi lunch kita kepada teman kita, orang-orang yang membutuhkan, atau mungkin uang sangu kita bisa simpan, kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi jembatan di mana kita bisa share Jesus love with others. Kita bisa share Jesus love with others. Dan ini adalah super kebenaran kita minggu lalu, dan itu juga adalah salah satu yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa membagikan share cerita kepada Tuhan, kepada teman-teman kita tentang betapa baiknya Tuhan itu. So, hari ini PR kita selama 1 minggu ke depan apa sih? Yuk kita sama-sama bersama-sama untuk bisa berani untuk bisa share tentang kebaikan Tuhan. Kita juga bisa memberikan apapun yang kita punya, entah itu mungkin uang sangu kita bisa simpan untuk bisa kita bagikan kepada orang lain, atau kita juga bisa mulai berdoa kepada Tuhan untuk bisa, Tuhan pakai hidupku Tuhan. Oke, kita ulangin sama-sama untuk super kebenaran kita hari ini. Jesus can use anyone. Sekali lagi, Jesus can use anyone. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 or John 6 verse 1 until 15. Dan ayat hafalan hari ini kita ambil dari Efesus 2 ayat 10. Kita adalah ciptaan Allah, dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Or Ephesians 2 verse 10. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Oke, sekarang ibadah Joy sudah mau selesai. Kita berdoa sama-sama dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami kembali, Tuhan. Engkau pakai kami untuk bisa menjadikan berkat untuk teman-teman kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Joy Online Service sudah selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Joy Online Service. See you next week. Bye-bye.